Selamat datang di klub 33. Dek, kita belum punya ini sih. Kita belum punya bumper, jadi Iya. Gimana Ki? Kali ini tuh kita mau bahas sesuatu yang cukup isu nasional ya, Pak ya. Gue copot. Ya, gue baru makin biar serius kesannya. Iya, Isu makanya. nasional. Isu nasional ini cukup membuat menyita perhatian kok, bukan membuat menyita perhatian Bener. orang-orang pasti. Beberapa hari belakangan lah ya. Iya, karena nggak pernah dilakukan oleh Indonesia. Betul. Program ini nggak pernah dilakukan oleh Tidak pernah. Ini sebuah gebrakan. gebrakan yang luar biasa. Luar biasa ini. Gebrakan Dari yang bagus. Ya. Pak Prabowo, Betul. dari Pak Gibran. Betul. Ini gebrakan yang luar biasa. Betul. Tapi kita juga harus melihat gebrakan ini sampai mana. Betul. Kita mau bahas sedikit banyaknya tentang Makan bergizi gratis. Nah, MBG. Oke. Gue ingetnya jembatan lu MBZ. Makan bergizi gratis. Gratis tetap tapi Z pakai Z. Gratis. Ini kita ambil dari BBC News ya, Ki. Yoi. Program makan bergizi gratis andalan Presiden Prabowo Subianto belum memenuhi standar kebutuhan gizi. Nah. Ini kenapa baca beritanya dulu ya? Kita sudah harus mengkaji. Jadi menurut BBC. BBC yang saya baca nih ya, adapun terkait standar angka kecukupan gizi AKG dalam makan bergizi gratis, klaimnya sudah dipikirkan dengan melibatkan ahli gizi sebetulnya. Oh, jadi untuk penyediaan makanan ini sebenarnya udah melibatkan ahli gizi. Udah, cuman ini ada klaim katanya belum gitu. Oh, jadinya ada beberapa gizi yang belum terpenuhi mungkin. Betul, nilai kalorinya lah. Oke. Misalnya anak kecil butuhnya nih 500 sampai 700. Nah, mungkin di platingnya itu masih di bawah angka itu. Ya tapi kan baru Mulai, tenang lah. nanti kan lama-lama diperbaiki. Lah iya dong. Kayak nggak tahu Indonesia. Makanya itu sih makin lama makin. Yang kedua, apa aja keluhan para siswa yang menerima makan bergizi gratis? Otomatis nggak semuanya bisa menerima dengan legowo dong kok. Betul. Nah ini adalah target dari Target dari pemerintah lah. ini berarti kan komen langsung dari yang penikmatnya ya. Betul. BBC News Indonesia memantau jalannya program makan bergizi gratis di sejumlah daerah berikut temuannya. Di Medan, program ini mendapat respon dari anak SD di Kota Medan. Satu di antaranya diungkapkan Adrian, murid kelas 6 SD Negeri 064965. Ada 64.965 SD di sana. Banyak banget ya? Seorang satu. Itu teman-temannya kali. Bocah laki-laki ini si Adrian ya, mengaku senang adanya makan bergizi gratis sebab dia tidak perlu repot lagi membawa bekal dari rumah. Jadi nggak usah bawa makan Iya, lagi nih ya. menurut dia selain itu lauk yang disajikan juga baginya endul. Oh, Dia ini bilang nih, pendapat yang positif nih. kenapa itu dari Adrian? Iya. Kayaknya mau jadi menteri nih Adrian. Iya, Dia pintar, dari pintar kecil, memain. kecil deh. Jangan Pintar memainkan. Kalau ada media. Nah, ini Adrian menambahkan nih, kalau bisa ganti-ganti, jadi anak-anak bisa makan lebih bergizi. Oh, Menunya. gizinya sama menunya. Iya, betul. Gitu. Di Palembang nih, Ki. Pelajar di SD Negeri 25. Ini dikit nih, negeri menurut. Kedatangan ratusan paket makan bergizi gratis. Satu persatu kotak makan dibagikan sekitar pukul setengah 10. Siswa kelas 4 Muhammad Khalid Ibrahim baru saja masuk sekolah setelah libur panjang. Di hari pertama masuk, bocah 9 tahun ini langsung disuguhkan makan bergizi gratis berupa nasi, steak ikan, tempe goreng, sayur buncis, dan buah pisang. Dibagi ke 10. Bagi ke, maksudnya? Jadi satu piring Satu 10. piring 10. Ini bukan SD, Bui. Ini buat SD. Enggak, seorang satu. Iya. Hanya saja ia mengaku kurang suka dengan lauk tersebut. Lauk ikan karena rasanya aneh dan kurang enak saat disantap. Berarti ini mah selera. Selera Tapi lah. susah juga ya. Susah. Kalau sampai nggak suka ikan, Iya, susah juga ya. Apalagi kan itu alergen ya. Ikan tuh menimbulkan Iya, iya, ikan, iya. telur gitu. Udang. Udang. Iya, iya, iya. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki tuh. Di data mungkin ya. Oh ini nggak bisa. Ya, tulangnya aja. Jadi nggak boleh komplain. Kalau tempeanya lah. Sama tulang ikan. Siapa kemarin yang bilang ikan itu nggak enak?
Itu tulangnya. Saya presto kok. Kayak kerupuk jadi ya. Oh iya iya. Itu iya. di hari kedua teman-temannya itu tadi dapat menu baru gitu. Oh, beda lagi nih. Beda, bukan ikan. Nasi, ayam, sayur, tahu dan buah semangka. Berarti si anak ini Si Ibrahim suka. bilang suka sekarang. Berarti itu masalah selera. Masalah selera. Tapi itu juga jadi permasalahan menurut gua. Betul, Karena kan selera ya. benar. Ada yang suka sosis, ada yang enggak. Betul, Ada yang suka nugget, ada yang enggak. betul. Ada yang suka ayam, ada yang enggak kan? Ya, dan ini juga nih omongan dia adalah contoh di mana orang tua yang kurang siap mempersiapkan anak. Itu sosis, nah gitu kan pengawet bro. Ini kita nggak pakai pengawet bro, Pak Prabowo. Bergizi. Bergizi bro. Iya, kan dia makanannya nggak pakai pengawet. Enggak. Cuman pemerintahnya semoga awet. Kita maju terus Adrian. Oh iya, iya. Gitu. Tapi itu menurut gua menjadi satu persoalan menarik. Betul, Soal selera tuh. betul, selera. Karena kan nggak semua anak suka di rumah, maksudnya suka. Iya, ikan atau apa. Jadi terbiasa dengan sayur, kangkung Betul. gitu. Apalagi sayur ya. Iya, Anak-anak iya, iya. agak. Benar. Dan ada juga nih yang bilang dari Semarang ya. Endra Swarijita Ranandani yang duduk di bangku kelas 12 SMA Negeri 4. Berarti udah gede nih. Iya. Tadi kan anak SD mulu. Kalau dari saya pribadi jadi lebih hemat soalnya nggak perlu ngeluarin uang untuk makan siang dan makan siangnya sangat enak menurut dia. Soal porsi makanan baginya juga pas meski dari cerita beberapa siswa putra ada yang merasa kurang banyak. Ya kalau putra kan kurang buat ngambil rokok bro. Tapi anak SMA nggak boleh merokok. Iya. Anak SMA nggak boleh Kalau merokok. kok, ini kan coba ya kita Iya. bahas dari sini kok. Kalau pribadi lebih hemat. Nah, Iya. kalau lu jadi orang tua, anak lu dapat makan siang gratis, lu biasanya ngasih jajan let's say lah 25.000. Ya, ya. Lu akan kasih berapa? Kan udah dapat makan siang. Udah nih. dapat makan siang. Iya. Gua akan kasih goceng aja. Anjing. Kan udah maksi. Pulang nggak mau terserah. Yang penting bapak tahu kamu berangkat. Kalau pulang ya namanya ajal. Ya enggak lah. Berarti kalau 25.000 mungkin setengahnya. 15 Mulai lah dari ya. setengahnya ya, 12, 15 iya, gitu. iya. Kalau lu Kayaknya gua akan tetap potong sih kok. kepotong kan? Iya, iya, iya. Tapi gua di akhir bulan gua kasih sebagai kayak mungkin lu Oh, gitu. Ada kompensasinya Iya. untuk mengganti yang itu. Iya. Ini ujungnya mah sama 25 kali 30. Iya, ya. karena kan gua udah mempersiapkan segitu dong. Iya, iya, pasti iya, kan. iya, Lalu iya. jadi bisa beli apa. Iya, iya, iya. Nah, jadi dia menghargai apa yang ada dikasih kok. Iya, iya, iya. Jadi kayak bawa bekal, jadi dia menghargai. Benar, Ada benar, yang benar. gratis menghargai. Betul. Gitu. Berarti terima kasih Pak Prabowo. Iya, Pak Karena Prabowo. Toh, anaknya Eki ke depannya dia bisa membeli sesuatu dari Iya. uang tabungannya itu. Pak Prabowo mah bagus. Saya Kayaknya nggak segitunya ya. Kalau mau sampai jadi menteri itu satel aja biasa. yang gitu-gitu tuh nggak jadi. Kayak gitu malah enggak. Di Makassar nih Ki, kita lompat pulau. Di SMA Negeri 10 Kecamatan Manggala mengeluh soal makanan bergizi gratis yang mereka terima. Nih Faika Ramadhani. Pengennya coto. Nah, Ya, berat juga. daging sapi. Mahal juga. Kalian ikan aja. Makassar contoh bro. Hari pertama menunya nasi, ayam goreng, sayur capcay, buah pisang. Hari kedua sepotong ikan bumbu sambal, sayur dan merong Makassar dan barengan Stereotype gitu. Orang Makassar mau sambal. Benar, yang perlu ditelaah ini. Oh, udah SMA, gue kira masih SD. Kalau SMA sambal lah, ya kan? Iya, iya. 2 hari itu dia lebih senang dengan menu makanan di hari pertama ya. Orang itu pertama sayur capcay, pisang, ini nyambel. Seru sambel enggak. Jadi gitu, Gi. Jadi ada yang senang, ada yang Pastilah ya namanya Iya. selera. Makan loh, kita ngomonginnya betul, makan. betul. Nah, ini ada yang menarik juga nih di Makassar tadi. Si Faika bilang, Bakar McD. bukan. Nggak selalu orang makanan jalan keluar tuh membakar sesuatu. Nggak, karena yang dibakar daging aja. Oh, daging aja. Iya, Iya, iya kan. Jadi menurut si Faika, pisang yang tadi di hari pertama apa hari kedua itu Yang didapetin. yang dapatkan itu udah kebuka bagian atasnya. Jadi mungkin dibelah apa gua nggak tahu lah konsepnya gimana. Karena di sini ilustrasinya tidak ada. Jadi itu kebuka gitu pisangnya bagian Oh. atasnya. Jadi mungkin apa?
pas nyopotin dari Kebuka. sisirnya itu kebuka dikit tapi tetap dimasukin. Oh iya, gimana namanya kesalahan produksi kan ada. Ya itu kan aja. teknis banget ya. Iya, Lu iya. beli mie kadang ada juga nggak ada bumbunya. Iya. Pernah nggak lo? Benar Pernah kan? Atau yang Iya. bumbunya belum di. Atau bumbunya dua. Iya. Ya, jadi biasa. Pak Ika Kesalahan. nggak usah gitu-gitu banget lah kalau mau jelek-jelekin Lo pemerintah. emang nggak senang sama Prabowo. Nggak kayak gitu-gitu banget dong. Yang tapi salah produksi wajar dari 1.001 ya wajar. Biasa aja. Ah. Nggak semua kesalahan terus berbesar. Kalau ada kesalahan biar besar biar kecil kita berkecil. Jangan pisang. Ini mah bukan makanan yang mencari kesalahan. Nggak punya dosa ya lu. Kita buzzer. Maaf Ika. Ini ada Ki dari suara.com, kita beralih ya. Ya. Dari BBC kita ke suara.com. Kocaknya bocah SD protes ke Prabowo gara-gara makanan bergizi gratis terasa hambar. Dia bilang kecewa hati saya. Jadi ini kayaknya ada videonya ya. Hambar. Hambar dia bilang. Sampaikan kepada Pak Prabowo. Gini. Tapi kalau dari muda udah mulai aktivisme begini, biasanya bisa lah. Iya. Banyak teman-teman aktivis yang jadi. Coba dikasih sekolah gratis. Atau dikasih usaha di sekolah negeri ya. Biar agak diem aja. Lanjutkan nih bro siapa nih tadi nih, lupa gua namanya nih. Dia bilang sampaikan kepada Pak Prabowo, pengennya nggak hambar, nggak kenyang Nian, dia bilang begitu. Tapi makanan bergizi kan biasanya tidak mementingkan rasa loh. Betul, karena kan dijaga gizinya, Iya. garamnya dijaga, gulanya Kita main dijaga. bola itu makanannya juga. Hambar pasti. Atlet-atlet kan makanannya Betul. juga ini Jadi ya. siapa ini tadi ya Iya, kamu namanya? jangan. Kamu Ini sekali lagi ya kalau masalah kecil, jangan diperbesar. Dan masalah besar, ayo sama-sama kita perkecil. Pak Prabowo itu tidak menjanjikan makanan enak kok. Betul, tapi bergizi selalu, Pak, selalu. Saya tidak makan siang enak. Enak banyak, pisangnya nggak ini. Makan siang bergizi. Mau pisangnya kebuka dikit nggak apa-apa. Yang dilihat tuh gizinya. Betul, itu dia. Jadi jangan, jadi gitulah ya teman-teman ya, jangan jangan segala macam tuh diperbesar gitu. Tapi ini dari tirto.id. Apa sekolah swasta dapat makan bergizi Wah, ini gratis? penting nih. Ya kan? Itu kan dari Negeri, semua. kita ngomongin negeri. Apa- Tapi 65.000 sekian tuh coba. Menurut jubir istana, Adita Irawati, program MBG ya, makan bergizi gratis menyasar sekitar 600.000 orang di wilayah perkotaan dan kabupaten. Angka itu jauh dari target awal Badan Gizi Nasional yang menyasar 3 juta anak di 3 bulan pertama, betul. Berarti sebulan pertama 1 juta gitu rencananya. jauh banget. Ya, sejumlah pengamat mengatakan penurunan jumlah tersebut karena ketidaksiapan infrastruktur dan fasilitas di lapangan. Oh, tapi gue setuju sih. Mungkin kan Betul. tiba-tiba pesanannya banyak kan. Betul, belum ya, tadi siap. juga. Iya, benar-benar. Program ini menargetkan seluruh siswa di Indonesia baik dari sekolah negeri, swasta, dan pesantren. Oh. Berarti form ya, aman ya. Hal tersebut diutarakan oleh jubir kantor komunikasi kepresidenan Ujang Komarudin usai meninjau MBG di SDN Cipinang 3 dan 5 di Tapos Depok. Iya, semua sekolah negeri, swasta, juga pesantren sama. Tapi memang bertahap sesuai dengan program yang telah disiapkan Badan Gizi Nasional. Untuk programnya gue suka kok. Suka, betul. Ngasih makan tuh Betul. penting lah. Betul. Tapi kadang-kadang ada permainan. Betul. Kayak waktu itu ada satu berita, Mhm. gue baca. Jadi makannya gratis, tapi murid-muridnya disuruh beli tempat bekalnya. Sama sekolahnya disuruh beli tempat bekalnya kok. Jadi besoknya anak-anak itu mesti bawa tempat bekal sama baru diciduk lagi. Iya. Itu bui. Gue mikirnya kayak kenapa sih? Iya. Gratis aja. Iya, gratis aja semuanya. Pak Prabowo pasti gratis, semua gratis. kok. Iya, Pak Prabowo bagus. Pasti niatnya tidak begitu. Tapi itu aneh juga karena ada beberapa temuan juga kan yang agak-agak unik lah. Kemarin itu nggak bolehin foto. Pas bagiin. Pak, jadi makanannya Oh, tidak boleh di-share. di-share. Oh. Jadi apa yang mereka dapat itu nggak boleh di-share. Jadi udah di-woro-woro lah sama sekolah, nggak boleh di-share ya makanannya gitu. Itu menurut lu gimana tuh? Ya mungkin takut ini kok. Takut apa? Sebenarnya takut digoreng. Iya sih. Takutnya nanti jadi beritanya kemana-mana gitu. Iya. Karena ada yang minta maaf loh.
Kenapa? Jadi ada yang bercanda. Jadi pas dibuka makanan dia tuh wah penuh, pas makanan temennya kosong. Oh, Padahal itu dia bercanda. Maksudnya emang disiapkan. Iya, digoreng. Dia bilang oh ini. Akhirnya si muridnya minta maaf. Bikin klarifikasi kalau itu tuh bercanda. Oh. Ya, maksud gue kayak ya Allah segitunya amat sih gitu Ya, loh. orang Indonesia zaman sekarang sensitif Iya. sekali. Dan apa ya? Menurut gua programnya bener sih, bagus sekali. Cuman pemerintah Indonesia itu dan seluruh jajarannya harus mengawasi jalur distribusinya lah. Itu yang paling bahaya. Itu paling bahaya dan paling riskan. Iya. Kan banyak kan itu bukan kerja pemerintah doang ya, bukan pemerintah pusat doang, ada swasta juga, ada catering, pemerintah daerah juga. Itu mestinya berkesinambungan lah bareng-bareng. Bantuan COVID aja sempet nggak terdistribusi dengan Nah baik. makanya, apalagi begini makanan Iya, bro, bener. yang udah di budget 10, angkanya sama di 10.000 juga. Iya. Ini berita terakhir dari Liputan 6. Program makan bergizi gratis Prabowo dimulai. Bagaimana pengawasannya? Nah ini. Iya, pengawasannya gimana tuh ya? Nah ini belum ada nih pengawasan yang ini menurut dari Pak siapa nih tadi ini? Pak Prabowo. Bukan. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional TBAC Hasan Jadzili menyapa para siswa. Aceh bertutur, makanan itu disediakan oleh pemerintah khusus untuk diberikan kepada para pelajar, termasuk siswa yang bersekolah di SMP Islam Nurul Quran Tapos Depok. Tapi ini untuk makan siang saja. Politikus Golkar ini menyatakan, kemudian mempersilakan siswa-siswi menyantap hidangan dalam nasi kotak. Nampak, wah ini enak nih, makanannya Ki. Nampak ada nasi, lauk pauk seperti ayam teriyaki, tahu, serta sayur buncis dan jeruk. Waduh, enak ini. Hidangan terbilang sangat istimewa di mata para anak didik, tak cuma mewah dipandang tapi juga bergizi. Nah, gini kok. Nah, yang gue takutin, ya, karena ini masih awal, ya, masih diawasi media, jadi makanannya enak. Yang bahaya itu setelah jalan 3 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Nah, itu apakah itu tuh yang harus diawasin tuh nanti tuh menurut gua udah jalan 1 tahun. Bener nggak masih kayak gitu tuh makanannya bergizinya dan segala macam, itu yang bahaya menurut gua. Tapi beruntungnya pemerintah Indonesia itu memiliki rakyat Indonesia yang pemaaf. Oh ya. Dengan berjalannya waktu nih, jadi kurvanya begini nih. Ini orang marah, intensitas terhadap berita ya tinggi sekali. Pemerintah juga keep up mengejar kan, ya kan. Ini udah rendah, pemerintah standarin aja. Jadi intensitas ininya udah biasa, udah nggak terlalu gembar-gembor di media. Jangan turun lagi. Jangan turun, pemerintah tinggal standar aja. Kan ini belum ada standar nih ternyata nih. Kalau kita baca tadi berita-berita itu yang kita berdua mau kasih tahu adalah belum ada makanan yang sama rata. Iya gitu kan. Jadi misalnya lu kalau di sini ada nasi ikan ayam, ya tempat lain juga nasi ikan ayam, gitulah. Jangan di sana ada, kok ternyata ada yang sambel. Iya, nasi ayam sambel, kok yang lain nggak ayam sambel, ini ada ayam teriyaki, ada ayam goreng doang. Ini kan nggak ada standar ya, berarti oke lah standarnya ayam, tapi ayam macam apa tuh harus di breakdown lagi. Soalnya itu penyakit di Indonesia menurut gue kok, karena di awal tuh, kayaknya aja lah kasus kayak bom, setelah kejadian, wah lu masuk mall kayak mau ditelanjangin kok istilahnya diperiksanya. Tapi setelah 3 bulan udah lagi. Iya, nah kayak gitu-gitu tuh. Nah, cuman itu tadi kan kayak dengan contoh kasus yang sama, standarnya tetap sekarang orang masih digituin tapi melemah. Iya, itu aja tuh yang makanya nanti kita lihat deh. Tapi menurut gua programnya ya kalau bagus banget menurut gua. Kayaknya semua di Indonesia tuh programnya bagus banget. Semuanya bagus. Programnya bagus. Cuma yang jalanin nih. Nah itu dia, makanya sayang nggak programnya, jangan orangnya. Yang harus dijaga itu programnya. Orangnya tuh bisa siapa aja, tapi kita sebagai rakyat kayaknya harus menuntut program yang bagus ini harus tetap berjalan walaupun orangnya siapa aja. Betul. Tapi usahakan itu Pak Prabowo sendiri. Kalau lu aman Mal? Aman dia. Kebetulan Rodi kan juga dapat ya. Ada satu pertanyaan yang gue nggak tahu kok cara jawabnya, gue belum tahu beritanya. Sebagai ibu warung, ibu kantin tuh gimana pada program ini? Iya benar ya. Itu dampak lain loh menurut gue. Nafkahnya dari itu dampak lain tuh menurut gue yang harus dicoba diperhatikan lagi gitu. Mungkin karena gue juga belum baca, mungkin pihak sekolah bisa mengambil catering dari mereka. Harusnya seperti itu. Tapi kan kalau nggak semua dagangnya dagang makan tuh. Betul. Ada makan dagang minum. Betul.
ada yang cilok, ada yang apa. Nah itu tuh yang Berarti ini jadi semacam masih banyak PR ya? masih banyak PR-nya. Tapi gua rasa mereka yang berjualan di sekolah pasti kan tetap berjualan kan. Iya. Dan mereka pasti memiliki daya juang yang tinggi lah, ya udah nggak apa-apa mereka nggak makan siang sama kita. Toh juga pasti mereka kan skeptis lah sama makanannya kan. Toh nggak enak makanan saya. Iya. Makanya menurut gua ini program yang bagus, tapi PR masih banyak. PR masih banyak banget. Kita nggak boleh langsung protes, kita nggak boleh Betul. langsung Bela mati-matian juga. Iya, jadi kita perhatikan aja dulu, lihat Betul. PR masih banyak, semoga bisa beres satu-satu. Amin. Amin Ya, ya oke. rabbal alamin. Jadi begitu saja teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas lagi banyak hal lagi. Ya tentang Pak Prabowo Iya, karena kita adalah buzzer Prabowo. dan program-programnya. Bagus semua, benar. Bagus semua, Prabowo bagus banget tuh. Pak Prabowo itu bisa dibilang presiden terbaik. Gue malu kan. Sampai malu. Terbaik saat ini kok. Oh iya, makanya saat ini. dipilih. Betul. Dipilih warga Indonesia dia menang. Pak Prabowo, kami adalah utusan presiden selanjutnya. Iya. Sampai bertemu di Club 33. Dadah.